Ini adalah formula paling standar untuk tahap awal serangan angin panas, seperti flu atau pilek di musim panas ataupun di musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk tetap mempertahankan kanal ini, karena kanal ini bagi saya merupakan media komunikasi antara saya dengan banyak orang, terutama siswa-siswa saya yang pernah berada di kelas saya maupun yang sedang belajar di kelas saya saat ini, dan juga untuk masyarakat umum. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu formula Yin Qiao Shan. Sebelum-sebelumnya saya juga sudah membahas beberapa formula klasik Tiongkok. Dari formula-formula klasik Tiongkok ini saya coba mencari yang menarik, yang mempunyai sejarah yang panjang dan masih relevan kita bisa gunakan hingga hari ini. Contohnya seperti formula Yin Qiao Shan ini. Yin Qiao Shan ini adalah satu formula yang sering kali digunakan dari zaman dulu hingga sekarang untuk permasalahan-permasalahan faktor penyebab penyakit yang dari luar seperti angin panas. Nah, angin panas ini kalau kita persamakan dengan bahasa kedokteran modern, kurang lebih adalah seperti influenza atau demam akut atau radang tenggorokan dan gejala-gejala lain yang menunjukkan kemiripan dengan faktor penyebab penyakit dari luar angin panas. Nah, seperti biasa, karena kanal ini saya buat untuk edukasi pengobatan klasik dan tradisional, ada baiknya saya sarankan teman-teman untuk subscribe, like, komen, agar kanal ini tetap kita bisa pertahankan keberadaannya dan terus berkembang. Dan saya tetap semangat untuk membuat, mengisi konten-konten yang menarik tentang pengobatan dari sisi keilmuan klasik dan tradisionalnya. Baik, kita akan mulai. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, atau sering dikenal dengan CCM, sindrom angin panas biasanya ditandai dengan gejala seperti adanya demam, sedikit takut angin atau takut dingin, terus ada rasa nyeri di tenggorokan, ada rasa haus, dan terkadang batuk dengan dahak yang berwarna kuning. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari sindrom angin panas. Dari mana asalnya sindrom angin panas ini? Jadi, angin membawa panas lalu masuk ke tubuh kita melalui hidung dan pori-pori kulit. Sehingga gejala yang timbul adalah seperti yang saya ungkapkan tadi. Dan ini dinamakan sindrom angin panas atau yang disebabkan oleh faktor patogen luar. Nah, berikut ini adalah formula herbal TCM yang umum digunakan untuk mengatasi berbagai tingkatan sindrom angin panas. Yang pertama ada di sini Yin Qiao Shan. Ini adalah formula paling standar untuk tahap awal serangan angin panas, seperti flu atau pilek di musim panas ataupun di musim kemarau. Indikasi utama adanya demam, adanya nyeri tenggorokan, sedikit haus, dan nyeri kepala. Kalau kita lihat dari Yin Qiao Shan ini, bahan utamanya adalah Qin Yin Hua dan Yang Qiao. Yin Qiao Shan yang sering disebut obat ajaib dari Qing adalah salah satu ramuan paling dikenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Sejarahnya bukan sekedar daftar tanaman obat, melainkan sebuah revolusi medis yang lahir dari tragedi keluarga dan wabah besar. Berikut adalah legenda sejarah di balik ramuan. Kalau kita ikuti legenda dan sejarah di balik ramuan bubuk Qin Yin Hua atau Liang Qiao, kita akan merujuk dari sejarah kelahirannya, di mana di sini terjadi tragedi yang mengubah sebuah takdir. Pencipta Yin Qiao Shan adalah tabib terkenal yang bernama Wu Jutong. Dia hidup di zaman 1758 dan 1836. Seorang tabib legendaris dari dinasti Qing. Menariknya, Wu Jutong awalnya tidak berniat menjadi seorang tabib.
hingga sampai tragedi keluarga menimpa pada dirinya. Di mana saat itu dia masih berusia 19 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib saat itu. 4 tahun berselang, atau 4 tahun kemudian, peristiwa ini terjadi juga pada adik laki-lakinya yang juga meninggal karena penyakit yang serupa. Di sini Wujutong merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun. Sebagai anak laki-laki, ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Ia berkata, seorang anak yang tidak tahu obat adalah anak yang tidak berbakti. Sejak itu, ia mulai membuang ambisinya untuk menjadi pejabat dan mulai mempelajari kedokteran secara otodidak selama bertahun-tahun. Pada masa-masa terjadinya sebuah revolusi medis, di mana pada masa itu, sebelum zaman Wujutong, pengobatan Tiongkok didominasi oleh ajaran Sang Halun, di mana di sini bercerita atau penanganan penyakit yang disebabkan oleh dingin, yang ditulis 1500 tahun sebelumnya. Namun, Wujutong menyadari bahwa wabah-wabah di Tiongkok Selatan tidak cocok diobati dengan ramuan panas dari masa lalu. Pada tahun 1798, dia mulai menerbitkan buku Wen Ping Tiao Pian, di mana arti dari Wen Ping Tiao Pian sama seperti menganalisis penyakit hangat atau analisis dari penyakit hangat. Dalam buku ini, Yin Xiaoshan pertama kali diperkenalkan. Tidak seperti obat kuno yang keras, Yin Xiaoshan menggunakan prinsip ringan seperti bunga dan daun untuk mengusir patogen angin panas dari bagian atas tubuh. Lebih tepatnya melalui bagian atas tubuh yaitu paru-paru tanpa melukai energi vital pasien. Ramuan ini diambil dari dua tanaman utama yaitu Yin atau Qin Yinhua dan Yan Qiao. Dalam legenda medis Tiongkok, keduanya sering dimiripkan dengan Qin Yinhua, bunga emas dan perak. Kalau kita ikutin sebuah legenda ceritanya, di sini dia menceritakan tentang konon ada dua saudara yang kembar yang bernama Qin Hua dan Yin Hua. Saat wabah melanda desa mereka, keduanya meninggal dunia. Di saat mereka dimakamkan, di atas makam mereka tumbuh tanaman yang merambat dengan bunga kuning dan putih yang sangat harum. Penduduk desa pada saat itu yang meminum rebusan bunga itu sembuh dari wabah yang terjadi pada saat itu. Lin Qiao dikenal sebagai tanaman pembersih racun. Wujutong memilih Lian Qiao karena bentuk buahnya yang mirip jantung, melambangkan kemampuannya untuk membersihkan panas di jantung dan sistem pernapasan. Yin Xiaoshan terdiri dari 9 bahan plus 1 tambahan yang bekerja seperti pasukan militer. Di mana kalau kita lihat komposisi Yin Xiaoshan, Qin Yan Hua dan Lian Qiao, dia merupakan komandan atau dia bertugas sebagai pembersih racun. Pohe adalah daun min dan Liu Pangce, dia merupakan pasukan depan untuk melegakan tenggorokan. Sementara Qing Qi dan Tan Tou Qi, mereka merupakan penembus batas untuk mengeluarkan keringat yang ringan. Qi Geng, dia sebagai pemandu jalan, mengangkat obat ke paru-paru. Tan Chuye dan Kan Chao, dua herbal ini menjaga belakang atau pengaman, di mana dia akan meredakan haus dan menyeimbangkan atau mengharmoniskan. Luken sering ditambahkan sebagai cairan pendukung. Nah, kalau kita lihat dari peranan formula ini, kita mungkin masih ingat pada masa dunia diserang oleh COVID-19. Formula ini banyak berperan dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Dan hingga hari ini, Yin Xiaoshan tetap menjadi resep pertolongan pertama di jutaan rumah tangga di Asia saat gejala flu pertama muncul, di mana di situ dirasakan adanya nyeri tenggorokan, demam ringan, dan adanya rasa haus. Nah, kembali lagi kita pada masa pandemi COVID-19, banyak turunan dari Yin Xiaoshan yang digunakan
seperti kapsul Liang Hua, Qingwen yang terkenal. Dia digunakan sebagai bagian dari protokol pengobatan di Tiongkok untuk membuktikan bahwa warisan Wu Zitong dari tahun 1798 masih sangat relevan hingga abad ke-21. Satu catatan penting, legenda medis menekankan bahwa Yin Qiaoshan harus diminum segera setelah gejala awal muncul. Jika penyakit sudah masuk ke tahap demam tinggi atau menggigil dingin, ramuan ini biasanya tidak lagi digunakan secara terpisah. Komposisi asli dari Yin Qiaoshan sebagaimana tercatat dalam kitab klasik Wen Ping Tiao Pian di tahun 1798. Karya Wu Zitong terdiri dari bahan-bahan yang bersifat ringan, aromatik, untuk mengusir angin panas. Nah, kalau kita lihat dari bahan-bahannya, peran dan fungsinya dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bahan utama atau yang disebut Chun atau disebut raja, bahan yang memberikan efek terapeutik paling kuat terhadap penyebab utama penyakit. Di sini ada Qin Yin Hua, dia memiliki sifat dan rasa dingin dan manis, berfungsi membersihkan panas dan racun, serta mengeluarkan panas dari permukaan tubuh. Berikutnya ada di sini Lian Qiao, dia memiliki sifat dan rasa dingin dan pahit. Selain dia membersihkan panas, ia juga membantu menghancurkan gumpalan atau pembengkakan seperti kelenjar getah bening yang bengkak saat terjadi flu. Bahan pendukung disebut Chen atau Mentri. Bahan ini akan membantu bahan utama dalam menangani gejala penyerta, seperti pohe atau daun mint. Dia memberikan efek mendinginkan tenggorokan dan membantu mengeluarkan patogen melalui permukaan kulit atau melalui keringat. Niu Pangce sangat efektif untuk meredakan sakit tenggorokan yang hebat dan membantu fungsi paru-paru. Berikutnya ada Qingce. Meskipun bersifat hangat, ia digunakan dalam dosis kecil untuk membantu membuka pori-pori dan mendorong patogen keluar. Tan Toci ini merupakan fermentasi dari kedelai. Dia akan membantu melepaskan ketegangan di permukaan tubuh dan meredakan rasa gelisah. Nah, bahan pembantu juga disebut Sho atau asisten. Dia menangani gejala tambahan atau menetralisir sifat keras bahan lain. Seperti Qigong, berfungsi sebagai pemandu yang mengarahkan efek obat ke bagian atas tubuh, yaitu paru-paru dan tenggorokan, serta membantu mengencerkan dahak. Tan Chuye, atau kita kenal mungkin daun bambu, dia akan membantu membersihkan panas melalui urin dan meredakan rasa haus yang timbul akibat demam. Nah, di sini juga ada bahan penyelaras atau disebut se atau utusan. Dia akan menyeimbangkan seluruh ramuan dan melindungi lambung. Di mana di sini terdapat kancau. Dia akan mengharmoniskan interaksi antara semua bahan obat dan meredakan iritasi pada tenggorokan. Nah, dalam formula tradisional ada tambahan bahan. Di sini formula ini menggunakan luken, akar bambu. Herbal ini sering ditambahkan dalam rebusan untuk menghasilkan cairan tubuh, mencegah terjadinya dehidrasi, dan untuk meredakan haus yang sangat kuat. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan ini? Wu Zitong memberikan instruksi khusus dalam kitabnya. Obat ini tidak boleh dimasak terlalu lama. Begitu aroma obat yang harum tercium kuat saat direbus, obat harus segera diangkat. Kenapa demikian? Karena di sini ada bahan-bahan seperti mint atau pohe yang mengandung minyak atsiri yang mudah menguap. Jika dimasak terlalu lama, maka kekuatan aromatik yang bertugas mengusir virus atau patogen akan hilang, dan obat hanya akan menjadi pembersih panas biasa tanpa ada kemampuan untuk mengusir flu dari permukaan tubuh. Dalam tradisi medis Tiongkok, cara menyeduh Yin Qiaoshan sama pentingnya dengan bahan itu sendiri. Karena ramuan ini terdiri dari bunga, daun, dan rempah aromatik. Kesalahan yang paling umum adalah memasaknya terlalu lama, yang justru akan menghilangkan khasiat utamanya. Nah, dalam video selanjutnya, saya akan coba menjelaskan cara perebusan ramuan ini secara lebih terperinci lagi. Semoga video berikutnya tetap ditonton, karena video berikutnya adalah cara merebus
cara penggunaan, dan hal-hal yang lain yang tidak mungkin saya masukkan pada video ini. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.